Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Jurnal Daai dapat menemani Anda kembali bersama saya Sumboko. Kali ini kami telah menyiapkan liputan khusus bagi Anda. Bergerak bersama menyelamatkan lingkungan. Menggunakan plastik sepertinya tidak akan pernah dapat dilepaskan dari kehidupan sehari-hari. Kemanapun, dimanapun, kita menjumpai plastik dalam beragam bentuk dan kegunaan. Kantong plastik adalah salah satu bentuk plastik yang biasa kita gunakan, utamanya ketika berbelanja. Penggunaan kantong plastik yang berlebihan menimbulkan tumpukan sampah plastik yang tentunya merugikan lingkungan. Ya, sampah kantung plastik tidak dapat diurai sampai ratusan tahun. Jika setiap orang menggunakan kantung plastik baru minimal 2 buah setiap hari, bisa dibayangkan berapa banyak sampah kantung plastik yang menutupi bumi dan mencemari lingkungan. Mari kurangi sampah plastik kita. Cakel jadi di syuting anu deh. Jangan di sini deh. Lah. Betul nung shot. Lali. Lalu punya lewat dulu sekali lewat. Dun. Itu mahal sekali. Terus nomornya? Tapi ini ada 6.000. Tapi murah, cukup mahal. Ya Allah. Ya biasanya gitu aja. Jadi kadang-kadang kalau ibu itu nggak pakai kantong, langsung aja dia bawa kantong sendiri gitu. Campur lah. Tempat-tempatin aja. Kalau kayak lainnya kan enggak, kalau satu macam dikantongin satu-satu gitu maksudnya. Satu macam satu kantong gitu. Ada berapa orang ya seperti ibu itu? Kayaknya sih baru ibu aja. Iya, kayaknya ibu aja baru. Kalau lainnya mah gitu. Kata ibu katanya ngirit kantong katanya gitu. Sedikit tahu ya. Yang saya tahu sih cuma nggak bisa daur ulang aja. Biasanya ya pembeli mau plastik, nggak pernah nggak mau plastik. Iya bahaya soalnya kan nggak bisa didaur ulang lagi. Kantong plastik adalah bahan yang tidak bisa terurai. Jelas-jelasnya satu-satunya plastik ini kan tidak bisa hancur. Walau dibakar bagaimanapun dia tidak hancur kan. Dan itu yang bikin plastik itu bahaya, itu aja sih. Sepantasnya memang tidak boleh terlalu banyak digunakan oleh masyarakat. Sampah tak pernah lepas dari kehidupan manusia. Iya, karena setiap aktivitas manusia pasti menghasilkan buangan atau sampah. Jumlah atau volume sampah sebanding dengan tingkat konsumsi kita terhadap barang yang kita gunakan. Oleh karena itu, pengelolaan sampah tidak bisa lepas dari gaya hidup manusia. Jumlah sampah di Jakarta mencapai lebih dari 6.500 ton per hari. Ini berarti dapat membangun satu candi Borobudur setiap 2 hari dari tumpukan sampah.
Dari timbunan sampah ini, sampah dengan jenis kantong plastik termasuk di dalamnya. Kantong plastik atau tas plastik adalah kantong pembungkus yang dibuat dari plastik polyolefin atau polivinil klorida. Sejak ditemukannya bahan baku plastik pada abad ke-19, penggunaan kantong plastik berkembang pesat. Ya, kantong plastik sering digunakan untuk memuat dan membawa barang-barang untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Namun penggunaan plastik secara berlebihan justru menjadi masalah. Plastik sulit terurai oleh tanah. Dibutuhkan waktu ratusan tahun untuk dapat hancur bersama tanah. Selain sulit terurai, plastik juga dapat mencemari air, bahkan udara. Menurut data National Academy Sciences Amerika di seluruh dunia, diperkirakan lebih dari 80% sampah plastik di seluruh dunia langsung dibuang ke lingkungan dan berakhir di laut tanpa didaur ulang. Tak heran, 90% dari seluruh sampah yang ada di laut adalah plastik. Diperkirakan ada 500 juta sampai 1 miliar kantong plastik digunakan oleh penduduk dunia dalam 1 tahun. Ini berarti ada sekitar 1 juta kantong plastik per menitnya. Diperlukan 12 barel minyak per tahunnya dan 14 juta pohon ditebang untuk pembuatan plastik. Di Indonesia sendiri, setiap tahun masyarakat umumnya memakai 100 miliar kantong plastik. Dengan hitungan itu artinya setiap orang di Indonesia kurang lebih menggunakan 700 tas plastik per tahun. Kurang lebih 2 tas plastik dalam sehari. Apa yang akan terjadi jika masyarakat masih mengkonsumsi dan bahkan bergantung pada kantong plastik? Saya memulai usaha ini tahun 2006, tepatnya bulan September. Ya. Jadi awalnya karena kejenuhan saya bekerja secara reguler di kantor lah ya. Akhirnya saya punya ide untuk mendirikan suatu usaha yang tidak hanya usaha saja, tetapi tidak hanya bisnis mata ya, tapi juga tercakup di situ ada unsur lingkungannya, kemudian sosialnya, dan juga turut membantu program pemerintah. Nah, usaha jenis apa sih yang bisa dikembangkan dengan konsep seperti ini? Kemudian dalam perjalanan saya mencari itu, akhirnya saya ketemu dengan sampah-sampah kemasan plastik ini yang seperti di belakang inilah, yang memang tersedia di sekitar lingkungan kita, ya, yang dibuang ya begitu saja oleh konsumennya. Nah, dari sampah-sampah yang banyak ini ternyata bisa kita manfaatkan menjadi satu produk yang mempunyai nilai tambah. Jadi dari sampah yang tidak berarti menjadi sampah yang bermartabat, yang mempunyai nilai lebih. Masalah sampah plastik adalah masalah bagi kita semua, terlebih bagi kondisi bumi kita. Gerakan untuk mengurangi kantong plastik pun sering dikumandangkan. Bahaya banget, jelas bahaya, karena menurut riset juga, dan saya juga tahu risetnya tahun 2009, Generation Indonesia pernah meriset, satu orang setiap tahun itu menghasilkan 700 kantong plastik per tahun per orang. Dan kalau misalnya kita lihat monster kresek yang tadi berkeliaran, satu monster kresek itu dibuat dari 350 kantong kresek. Jadi setiap tahun orang itu, setiap tahun 2009, orang itu menghasilkan 2 monster kresek per tahun per orang. Kebayang dong, banyak banget gitu. Dan sebenarnya solusinya juga simpel gitu, cuman buat tas sendiri. Diet kantong plastik adalah salah satu kampanye untuk mengajak masyarakat untuk bijak dalam menggunakan kantong plastik.
Aksi kampanye yang disebut dengan Hatbag Mob ini menyerukan kepada masyarakat untuk membiasakan membawa tas belanja sebagai pengganti dari penggunaan kantong plastik dan mengurangi penggunaan kantong plastik dalam kehidupan. Silakan angkat dua tangan Anda ke atas. Masyarakat sudah mulai gerah juga dengan plastik itu sendiri. Tapi mereka bingung karena kita tuh selama ini cuma tahu bahaya tapi nggak tahu solusinya. Nah, akhirnya kita membuat gimana ya caranya ngasih tahu masyarakat kalau solusinya tuh dari kita sendiri dan kita bisa melakukannya. Kita mengemas acara ini dengan sesuatu yang fun dan untuk memperlihatkan aja sama masyarakat ternyata berdiet kantong plastik itu mudah loh. Nggak selalu harus bawa reusable bag, tapi tas yang kita bawa sendiri pun itu adalah salah satu langkah berdiet kantong plastik. Diet kantong plastik, ya, mulai hari ini kita bisa memulainya. Mulai untuk bersikap bijak dalam penggunaan tas pakai ulang atau tas belanja sendiri. Menurut riset Greeneration Indonesia pada tahun 2009, sebanyak 73% masyarakat telah memiliki tas yang dapat digunakan berulang kali sebagai pengganti kantung plastik. Namun 79% dari mereka tidak membawanya pada saat berbelanja karena beberapa faktor. Sudah saatnya kita mulai bijak untuk menggunakan kantung belanja sendiri dalam setiap kegiatan sehari-hari. Ataupun kita dapat mempergunakan kantong plastik secara berulang-ulang. Semua ini dilakukan untuk mengurangi volume sampah plastik yang semakin hari semakin menumpuk. Inilah salah satu cara kita menjaga kesehatan bumi tercinta yang kita pijak ini. Berawal dari lingkungan yang tidak tertata dan kurang bersih, warga kampung Susukan Ciracas, Jakarta Timur bebenah diri. Dengan dibantu Yayasan Bina Swadaya, mereka memulai mengolah sampahnya sendiri. Saung kompos adalah salah satu bukti upaya mereka. Namun tidak hanya itu, para warga juga berusaha aktif untuk melakukan daur ulang sampah non-organik dan upaya-upaya lain dalam mengolah sampah. Memang, mengolah sampah perlu dilakukan secara bersama-sama untuk mendapatkan hasil maksimal. Dinamakan pahala, kelompok warga Susukan yang mengolah sampah ini melihat bahwa di satu sisi mengolah sampah adalah sebuah cara menghasilkan cinta kasih dan amal dengan cara yang sederhana. Hijau, sejuk dan nyaman. Itulah kondisi yang dapat ditemui di RW 4, Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Sebelumnya, kondisi lingkungan di sini kotor dan tidak terawat karena kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan. Melihat kondisi ini, pada tahun 2006 lalu, Lembaga Swadaya Masyarakat Bina Swadaya membentuk program pengolahan sampah yang berbasis masyarakat yang berfokus pada perbaikan lingkungan di wilayah Susukan, Jakarta Timur. Nah, waktu itu kita pemikirannya sederhana sih, di mana program ini bisa mengurangi volume sampah untuk dibuang ke pembuangan akhir gitu ya. Mungkin nggak 100% kan sampahnya terserap ya oleh kegiatan ini misalnya. Tapi setidaknya volume sampah yang akan dibuang ke tempat pembuangan akhir itu berkurang. Maman Rohman bersama beberapa orang seperti Ruskendi dan Juanda melakukan kegiatan mengolah sampah dengan memanfaatkan sampah rumah tangga yang berasal dari rumah-rumah warga. Untuk sampah basah, mereka mengolahnya menjadi kompos. Dan untuk sampah kering seperti bungkus kopi, mereka ciptakan menjadi kerajinan tangan. Di 2010, akhir 2010 itu, ya, kami belajar membuat daur ulang, bahan dari daur ulang dari bungkus kopi. Nah, bahannya tersebut
kita nggak sembarangan ngambil bungkus kopi dari tempat-tempat sampah. Kita sudah koordinasi dengan warung kopi, ya, warteg. Kita sudah koordinasikan bungkus kopi supaya dikumpulkan, dipisahkan. Sekarang satu tas aja bungkus kopi itu kita sudah diproduksi menjual tas sekitar 250 bungkus. Berarti kan kita sudah berapa ribu yang kita tanganin sama dari bungkus kopi, ya kita serap untuk bikin daur ulang. Awalnya memang pembelajaran, tapi setelah perkembangan makin maju gitu, artinya perkembangan kita punya ide-ide lain. Banyak inovasi-inovasi juga, seperti bikin talinya kayak apa, kemudian juga ini kan nggak ada dulu pelajaran bikin dompet apa bikin tutup dispenser, tutup galon. Dulu nggak, sengaja main bikin tas aja. Masa bikin tas doang, tiba-tiba tuh bikin tas. Sekarang kan ada bikin tempat koran, tempat tisu, gitu, untuk bersama-sama megang kiat di dalam mengolah sampah. Nah, makanya kami kalau bicara dengan teman-teman, kita bukan membuat tas, kita bukan membuat kompos. Jangan lupa kita tuh mengolah sampah. Pahala adalah sebutan dari kelompok kegiatan pengolahan sampah ini. Kelompok ini diikuti oleh beberapa warga Susukan dalam kegiatannya mengolah sampah di saung kompos yang terletak di lingkungan mereka. Pahala berasal dari singkatan peduli sampah dan lingkungan. Selain sebagai nama dari kelompok, kegiatan ini juga memberikan pahala atau amal bagi orang-orang yang mengerjakannya dengan sukarela. Kalau kita hanya terfokus kepada satu, ini sampah nih, kita nggak tahu arti makna sampah kan. Cukup kan sampah, ya udah sampah gitu kan. Tapi kita kaji, loh, itu sampah kan kalau kita olah ataupun kita kerjakan kan bisa berguna. Makanya juga kalau kita melihat sampah itu juga mengganggu, jadi kotor, ya, kita olah jadi bersih, jadi sehat. Nah, jadi itulah sampah. Gitu. Sehingga kalau kita mengerjakan sampah, kita bermanfaat, kan ini pahala namanya, kebaikan. Makanya sarana mendapat pahala. Gitu. Semoga Allah melimpahkan pahala atas hambanya. Kalau kita punya slogan kan pertama sarana mendapat pahala. Itu kan termasuk pekerjaan sosial yang kita dikerjakan dengan senang hati, ya, dengan ikhlas. Secara tidak langsung kita akan mendapat pahala. Mengerjakan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan. Ya, kami sebagai kepengurusan RW sangat bangga ya, kita punya warga peduli sama sampah, yang mana tadinya sampah itu persyaratan, dia berpikir panjang untuk bisa dimanfaatkan. Seiring berjalannya waktu, kegiatan sederhana yang berlandaskan cinta kasih ini memberikan perubahan dan manfaat bagi lingkungan di wilayah Susukan. Lingkungan menjadi lebih hijau dan asri. Warganya pun menjadi lebih peduli terhadap lingkungannya, terutama masalah sampah. Saya selama mengolah kompos, itu pengalaman saya udah pertama, yaitu kita bisa dikenal orang, bisa silaturahmi, kita dapat panggilan untuk pelatihan. Tapi kalau kita rasakan, kalau kita jalankan, ternyata sampah itu memang tidak sekotor itu, karena sampah yang kita kelola itu, yang kita proses itu sampah hasil dari sisa sayuran atau makanan dari ibu-ibu rumah tangga. Kita awalnya kalau mengingat itu ya,
kita ini manusia ini memproduksi sampah tuh dari mulai lahir sampai di kuburan sampai ke liang lahat itu memproduksi sampah. Gitu kan? Nah, apabila kita peduli dengan sampah berarti kita ini menghayati kehidupan ini dengan sama-sama bertanggung jawab kepada sampah. Sampah kebanyakan orang nggak peduli dan merasa jijik, betul. Itulah kebanggaan saya, kok saya mau. Kan gitu. Kok saya mau. Itu tadi motivasinya adalah istilahnya sampah itu kalau nggak ada yang peduli sama sampah, bagaimana jadinya lingkungan kita ini? Begitu kan, berarti kan penuh sampah nanti. Kalau sampah nggak diolah, nggak diapa, berarti lingkungan sekian tahun bertahun-tahun tumpukan sampah di mana-mana. Persepsi ya, persepsi kita samakan, bukan buang sampah tapi taruh sampah gitu. Kalau dibuang kan begitu saja dibuang ya, tapi namanya peduli sampah. Taruh sampah, jadikan berkah. Saya berharap untuk tumbuh pahala-pahala lain yang sangat positif sekali dalam menunjang pemerintah dalam pengelolaan sampah. Bagi saudara-saudara yang sudah belajar, mudah-mudahan mereka tumbuh, gitu. Mereka terus antusias, mereka bisa menumbuhkan juga memberikan kader kepada yang lain. Ya, kalau bukan dari diri kita sendiri, siapa lagi yang akan peduli terhadap permasalahan sampah? Sampah adalah tanggung jawab kita bersama. Bersama untuk menanggulanginya, bersama untuk dapat kembali mengolahnya. Dari kegiatan sederhana inilah, kelompok pahala telah memberikan perubahan bagi wilayah Susukan. Sekaligus juga membawa keberkahan dan amal yang tak kunjung putus. Kita tidak ada waktu lagi mulai dari saat ini. Mari kita memahami sampah dan kita peduli terhadap sampah. Karena peduli terhadap sampah, kita akan bawa berkah. Gitu. Kebersihan dan tanggung jawab memelihara lingkungan adalah bagian dari iman kita. Jadikanlah hidup penuh makna karena setiap peristiwa mengukir sejarah. Jika Anda memiliki saran atau kritik, silakan kirimkan email ke jurnal.daai@daaitv.co.id atau melalui SMS dengan format JDI spasi nama saran dan kritik Anda, lalu kirim ke nomor 0852 8580 8559. Akhirnya, saya Sumboko, mewakili seluruh kerabat kerja Jurnal Daai, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.